Inilah deretan 5 masjid dan gereja tua di Indonesia. Mari kita mulai dengan masjid tua. 5 masjid tua se-Indonesia. Islam telah diterima masyarakat Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya peninggalan sejumlah masjid tua di Indonesia. Banyak teori yang menerangkan seluk-beluk ajaran Islam masuk ke Indonesia. Sejumlah ulama, sejarawan dan beberapa sumber lain menggambarkan masuknya Islam ke Indonesia sejak awal masa-masa Hijriyah. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, banyak sahabat yang diutus menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia lewat kegiatan perdagangan. Maka, tidak heran jika banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia adanya kampung atau permukiman Arab. Bahkan, di pesisir barat pantai Sumatera saat itu banyak sekali dijumpai permukiman Arab tersebut. Permukiman-permukiman Arab tersebut diyakini menjadi salah satu teori logis awal mula masuknya Islam di Indonesia. Seiring dengan memasarkan barang dagangan, budaya Arab dan Islam sebagai agama mulai menyebar di tanah air. Alhasil, satu demi satu masjid-masjid berdiri dan beberapa di antaranya bertahan hingga hari ini. Dihimpun dari beberapa sumber, masjid-masjid yang ada di Nusantara dibangun pada masa kerajaan sekitar abad ke-16. Berikut deretan 5 masjid tua se-Indonesia yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. 5. Masjid Agung Banten. Salah satu masjid tua yang masih bertahan hingga saat ini yakni Masjid Agung. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin atau sekitar pada tahun 1552. Masjid tersebut berada di kompleks bangunan masjid tertua di Desa Banten Lama. Atap bangunan utama yang bertumpuk 5 seperti pagoda menjadi ciri khas utama. 4. Masjid Menara Kudus. Selanjutnya ada Masjid Menara Kudus yang berlokasi di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jateng. Sama seperti namanya, Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus sebagai simbol dalam Candrasengkala. Berdasarkan catatan sejarah, Sunan Kudus membangun masjid tersebut pada tahun 1549. Sebagai informasi, menara masjid sengaja dibuat berbentuk seperti candi. Itu pula yang membuat Masjid Menara Kudus tampak unik lantaran menggambarkan perpaduan budaya Islam dan Hindu. Seperti diketahui, sebelum masuknya Islam, masyarakat Jawa sudah lebih dahulu menganut pola-pola hidup peradaban Hindu. Sunan Kudus merupakan salah satu dari wali songo atau para ulama yang mempelopori dakwah Islam di Jawa. Sunan Kudus pernah menjadi senopati di Kesultanan Demak, yakni kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang sekaligus meruntuhkan kerajaan Majapahit. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal sebagai ahli hukum Islam. 3. Masjid Sultan Suryansyah. Kemudian, Masjid Sultan Suryansyah yang dibangun pada tahun 1526 Masehi oleh Sultan Suryansyah. Dia adalah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam di Kalimantan Selatan. Masjid ini berlokasi di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dibangun dengan gaya tradisional Banjar dengan atap tumpang tindih, bagian mihrabnya memiliki atap yang terpisah dengan bangunan utamanya. Masjid Sultan Suryansyah atau Masjid Kuin merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Sebelum memeluk Islam, nama Sultan Suryansyah adalah Pangeran Samudera. Dia merupakan cucu dari Maharaja Sukamara, penguasa kerajaan Negara Daha. Negara Daha adalah kerajaan bercorak Hindu sebelum lahirnya Kesultanan Banjar. 2. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa alias Wali Songo. Masjid bersejarah ini didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah adalah raja pertama Kesultanan Demak. Diketahui bahwa Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1474. 1. Masjid Sunan Ampel.
Masjid Sunan Ampel diperkirakan salah satu tempat ibadah bagi umat Muslim yang tertua di Tanah Jawa. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dibangun oleh Sunan Ampel pada tahun 1421. Demikianlah deretan 5 masjid tua se-Indonesia. Mari kita lanjut berbicara tentang gereja tua. Inilah deretan 5 gereja tua se-Indonesia. Sejumlah gereja tertua di Indonesia memiliki nilai historis sebagai saksi perkembangan agama Katolik dan Protestan di negeri ini. Dibangun pada masa kolonial Belanda, gereja-gereja ini memiliki arsitektur yang megah menyerupai bangunan di Eropa. Namun ada juga yang unik karena memadukan gaya Eropa dengan unsur-unsur tradisional Nusantara. Berikut deretan 5 gereja tua se-Indonesia yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. 5. Gereja Santo Ignatius Loyola di Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dalam artikel berjudul Karakteristik Tangible dan Intangible Gereja Tua Sika yang disusun Johannes Peter Pedor dari Universitas Udayana, pendirian gereja ini diprakarsai pastor Belanda yang bertugas di Maumere, Johannes Engbers, S.J. sekitar awal tahun 1893. Engbers mengusulkan pendirian sebuah bangunan gereja yang layak dan kokoh dari bahan-bahan yang berkualitas baik. Untuk gambar rancangan, dia meminta bantuan Antonius Dykmans, S.J. di Batavia. Seperti diketahui, Dykmans juga merupakan arsitek gereja katedral di Batavia, Jakarta. Pada 1895, bahan-bahan kayu terbaik yang dikirim dari Jawa tiba di Sika. Hanya saja pendirian salah satu gereja tertua di Indonesia ini baru bisa dimulai pada Agustus tahun 1897, setelah Bruder Leeuwenburg tiba dari Larantuka. Leeuwenburg dibantu tukang pribumi dari Sika dan Larantuka. Gereja tua ini memiliki panjang bangunan mencapai 47 meter dan lebarnya 12 meter, termasuk sayap kiri dan kanan. Tinggi menara 6 meter dan di puncak menara dipasang sebuah salib putih. Lukisan motif tenun ikat ditambahkan untuk mempercantik interior gereja pada tahun 1935 dengan maksud memasukkan nilai-nilai budaya masyarakat Sika. Motif jenis wenda ini terdapat pada sepanjang dinding area tempat duduk umat dengan lebar lukisan 64 cm. 4. Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga atau Gereja Katedral di Jakarta. Gereja Katedral Jakarta memiliki nama resmi De Kerk van Onze Liefde ten Hemelopneming atau Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Bangunan gereja katedral yang ada saat ini bukan merupakan bangunan gereja yang pertama kali dibangun. Bangunan gereja yang pertama kali dibangun diresmikan pada bulan Februari tahun 1810 namun terbakar pada tahun 1826. Kemudian bangunan gereja pengganti juga roboh pada tanggal 31 Mei tahun 1890. Akhirnya pertengahan tahun 1891 dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja yang baru. Orang yang ditunjuk untuk menjadi perencana dan arsitek pembangunan gereja adalah Antonius Dykmans, S.J. Sayangnya, pembangunan sempat tersendat. Baru pada tanggal 21 April tahun 1901 gereja diresmikan oleh Edmundus Sibrandus Luypen, S.J. Gereja katedral yang bersebelahan dengan Masjid Istiqlal ini dibangun dengan gaya arsitektur neogotik. 3. Ebenezer di Nusa Laut, Maluku. Gereja ini salah satu gereja tertua di Indonesia, dibangun pada tahun-tahun 1715 sampai tahun 1719. Dikutip dari artikel salib di ujung timur Nusalis, Gereja Ebenezer, peninggalan kolonial di Desa Silaleinitu, Kecamatan Nusa Laut karya Andrew Huwe dari Balai Arkeologi Ambon. Bukti arkeologis yang membuktikan hal tersebut adalah keberadaan prasasti di dinding gereja. Prasasti ini menghadap ke jalan di sebelah pintu masuk arah timur.
Keadaan prasasti masih dalam keadaan utuh dan berbentuk segitiga dengan motif ukiran bunga cengkih. Prasasti tersebut bertuliskan, Jauhlowis Pati Silapounja waktu ini Jegeresia Souda mulai berdiri akan kepada 28 hari Boulang Mart tahun 1715, berhabis akan kepada hari Boulang tahun 1719. Gereja ini telah beberapa kali mengalami renovasi, namun keadaan tata ruang dan arsitektur dalam gereja masih tetap terjaga. 2. Gereja Sion, Jakarta. Bangunan gereja yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat ini selesai dibangun pada tahun 1695. Punya arsitektur megah, gereja ini juga sohor dengan nama Gereja Portugis. Pasalnya gereja ini khusus didirikan sebagai tempat ibadah para tawanan VOC berkebangsaan Portugis. Arsitek dari Rotterdam Mere, Ewout Verhagen merancang bangunan dengan pondasi dari 10.000 kayu balok bundar. Gereja Sion ini mampu menampung hingga 1.000 jemaat. Dalam kawasan salah satu gereja tertua di Indonesia ini terdapat makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Swaardekroon. Swaardekroon diketahui menyumbangkan taman untuk lokasi pendirian Gereja Sion. Satu. Gereja Tugu, Jakarta. Salah satu gereja tertua di Indonesia yakni Gereja Tugu yang berlokasi di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Hanya saja, bangunan Gereja Tugu yang saat ini masih berdiri bukan merupakan bangunan pertama dari Gereja Tugu. Bangunan pertama didirikan pada tahun 1678, kemudian pada tahun 1738 dibangun kembali gedung baru untuk menggantikan gereja pertama yang mengalami kerusakan parah. Sayangnya gereja ini hancur dalam peristiwa geger pecinan pada tahun 1740. Baru pada tahun 1744 atas bantuan seorang tuan tanah yang bermukim di Cilincing, Justinus Fink kemudian gereja dibangun kembali. Pembangunan baru selesai pada tanggal 29 Juli tahun 1747 yang kemudian diresmikan pada tanggal 27 Juli tahun 1748 oleh Pendeta J.M. Moher. Bangunan terakhir ini yang dipakai hingga kini. Demikianlah deretan 5 masjid dan gereja tua se-Indonesia. Salam hangat dari Kompas AGM. Mari, berbangsa dengan penuh waras. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Raja dan Ratuku semuanya.